masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ruslimono Arfa, di hari ini dalam program Sahabat Galilea. Apa kabarmu? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita beraktivitas seperti biasa, mari kita bersaat teduh. Siapkan hatimu, kita hendak baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami, di mana Engkau telah bangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Setelah di sepanjang malam dalam istirahat tidur, Engkau menjaga dan menyertai. Terima kasih untuk semuanya itu, dan saat ini kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat di Amsal 20 ayat 19. Ini menarik, dikatakan begini: siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, haleluya. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah fakta yang tidak terelakkan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan suka membicarakan orang lain alias bergosip. Entah itu membicarakan kelebihan atau kekurangannya, ya baik itu dalam pengertian negatif ataupun positif, ya kan? Tapi umumnya yang namanya gosip selalu berkonotasi negatif, yaitu membicarakan keburukan, kelemahan, kekurangan, atau aib orang lain. Ya namanya juga gosip, ya kan? Makin digosok, makin sip. Haleluya. Nah, biasanya kalau orang membicarakan kelemahan atau kekurangan seseorang, ia tidak akan pernah kehabisan bahan. Ya kan? Karena selalu ada saja ya bumbu-bumbu yang ditambahkan, begitu ya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang suka bergosip ya biasa dikategorikan sebagai orang yang bocor mulut, karena tidak pernah bisa menahan diri untuk membicarakan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas menggosip ini biasanya disukai oleh para wanita, ya kan? Emak-emak atau para ibu rumah tangga. Mereka menganggap bahwa menggosip adalah salah satu kegiatan yang mengasihkan di kala senggang, ya. Tapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan, ya namanya juga gosip, ya kan? Haleluya. Orang yang suka menggosip disebut penggosip, yaitu orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan sensasi atau membicarakan orang lain disertai bumbu-bumbu tambahan supaya semakin sedap didengar. Entah itu beritanya benar atau tidak, biasanya bersumber dan menyebar dari mulut ke mulut. Karena itu berhati-hatilah. Menggosip adalah masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan dan merupakan perkataan sia-sia yang sangat berbahaya, karena bisa berdampak buruk bagi orang yang diperbincangkan ataupun si penyebar gosip itu sendiri. Gosip yang negatif dapat menimbulkan fitnah, pertengkaran, merusak persahabatan atau pertemanan atau persaudaraan. Karena di dalam Amsal 17 ayat 9, siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita, salah satunya gosip, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan dengar baik, berhentilah
menggosip atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Saya yakin para sahabat Galilea yang suka menyaksikan tayangan sahabat Galilea tidak ada orang yang bocor mulut atau suka menggosip. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Sebab menggosip ini bahaya sekali ya, bisa saja menjadi senjata makan tuan. Kita menuai akibat perbuatan kita karena kita bocor mulut. Itu bahaya sekali. Nah, karena itu di dalam Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya adalah berakal budi. Karena itu mari kita dalam setiap kali ada kesempatan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, dalam kongko-kongko atau ngopi-ngopi, yang kita bicarakan hanya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kalau ada orang yang berbicara, baiklah sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan yang kita bicarakan ya. Mungkin itu kesaksian-kesaksian atau mungkin juga kita bisa sharing supaya saling mendoakan. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan untuk tidak sembarangan dalam hal berbicara, apalagi suka bergosip. Kiranya apa yang kami bicarakan dalam setiap pertemuan, kami hanya membicarakan tentang kebaikan Tuhan, membicarakan tentang firman Tuhan, dan kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas di hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.